Kedudukan sunnah dalam Islam beserta 100 contoh praktis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tahukah kamu bahwa mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci keberkahan hidup dan cinta Allah? Yuk, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita, mulai dari hal kecil yang penuh pahala. Pengertian sunnah. Sunnah, dalam konteks Islam, secara umum merujuk pada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang disetujuinya. Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam Islam. Memahami sunnah mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, maupun kehidupan beliau, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul. Bagi ulama hadis, sunnah identik dengan hadis. Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan menjadi penjelas serta pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran. Allah memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam firman-Nya, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." Quran Surah Al-Hasr 7. Sunnah adalah cermin dari kehidupan nyata Al-Quran. Nabi sendiri bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah dan sunnahku." Hadis riwayat Malik. Kedudukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. 1. Penjelas bayan. Sunnah menjelaskan hukum-hukum yang bersifat global dalam Al-Quran. Contoh, tata cara sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kedua, penguat. Sunnah bisa menguatkan atau menegaskan hukum dalam Al-Quran. 3. Pemberi hukum baru. Sunnah terkadang menetapkan hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran secara eksplisit. Keempat, memiliki keutamaan diikuti. Menolak sunnah berarti mengingkari bagian dari agama dan termasuk bentuk penyimpangan dari Islam yang lurus. Dalil keutamaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surah Ali Imran 3, ayat 31. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surah An-Nisa 4, ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah Al-Ahzab 33, ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalil dari hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga." Dengan mengikuti sunnah, seorang muslim menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berupaya untuk mendapatkan ridha-Nya di dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang menaatiku maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka ia enggan." 100 amalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah bangun tidur. 1. Membaca doa bangun tidur. 2. Mengusap wajah setelah bangun. 3. Bersiwak saat bangun tidur. 4. Berwudu sebelum syalat subuh. 5. Syalat sunnah fajr qobliyah subuh 2 rakaat.
Sunnah di kamar mandi. 6. Masuk toilet dengan kaki kiri dan membaca doa. 7. Tidak menghadap kiblat saat buang hajat. 8. Tidak berbicara dalam toilet. 9. Menutup kepala saat buang air. 10. Keluar toilet dengan kaki kanan dan membaca doa keluar. Sunnah wudhu. 11. Membaca basmalah sebelum wudhu. 12. Mendahulukan kanan. 13. Menggosok sela-sela jari. 14. Hemat air saat berwudhu. 15. Membaca doa Sunnah setelah sholat. wudhu. 16. Syalat di awal waktu. 17. Syalat berjamaah di masjid laki-laki. 18. Merapatkan syaf. 19. Membaca doa iftitah. 20. Duduk tasyahud akhir dengan tawaruk. Sunnah di zikir dan doa. 21. Di zikir pagi dan petang. 22. Membaca Al-Quran setiap hari. 23. Membaca istighfar 100 kali sehari. 24. Syalawat kepada Nabi setiap hari. 25. Doa sebelum tidur. Sunnah makan dan minum. 26. Membaca bismillah sebelum makan. 27. Makan dengan tangan kanan. 28. Tidak mencela makanan. 29. Tidak meniup makanan atau minuman panas. 30. Minum dalam 3 tegukan. Sunnah sebelum tidur. 31. Berwudu sebelum tidur. 32. Tidur miring ke kanan. 33. Membaca 3 qul dan meniup ke tangan lalu usapkan ke badan. 34. Membaca ayat kursi. 35. Membaca surah Al-Mulk. Sunnah dalam keluarga. 36. Membantu pekerjaan rumah. 37. Bermesraan dengan istri. 38. Mendoakan anak-anak. 39. Memberi nafkah dengan niat ibadah. 40. Bersikap lemah lembut dalam mendidik. Sunnah sosial dan akhlak. 41. Memberi salam terlebih dahulu. 42. Menjawab salam dengan yang lebih baik. 43. Bersenyum sebagai sedekah. 44. Mengunjungi orang sakit. 45. Memuliakan tamu. Sunnah dalam pergaulan. 46. Menahan marah. 47. Memaafkan kesalahan orang. 48. Tidak gibah dan namimah. 49. Menasihati dengan lembut. 50. Berprasangka baik. Sunnah dalam berdagang dan bekerja. 51. Berdagang dengan jujur. 52. Menimbang dengan adil. 53. Tidak sumpah palsu saat jual beli. 54. Menepati janji dalam transaksi. 55. Membayar upah tepat waktu. Sunnah kebersihan dan fitrah. 56. Potong kuku setiap Jumat. 57. Cukur bulu ketiak dan kemaluan. 58. Bersiwak sebelum syalat. 59. Berpakaian rapi dan bersih. 60. Memakai wewangian bagi laki-laki. Sunnah masuk dan keluar tempat. 61. Masuk rumah atau musyalah dengan kaki kanan. 62. Memberi salam saat masuk rumah. 63. Masuk masjid dengan kaki kanan tambah doa. 64. Keluar masjid dengan kaki kiri tambah doa. 65. Masuk pasar dengan doa. Sunnah saat bepergian. 66. Membaca doa safar. 67. Keluar rumah dengan doa perlindungan. 68. Mengucapkan salam kepada orang yang dilewati. 69. Tidak bepergian sendiri di malam hari kecuali darurat. 70. Memberi kabar kepada keluarga saat pulang. Sunnah hari Jumat. 71. Mandi Jumat. 72. Memakai pakaian terbaik. 73. Menggunakan minyak wangi. 74. Membaca surah Al-Kahfi. 75. Datang lebih awal ke masjid. Sunnah puasa dan makan sahur. 76. Puasa Senin dan Kamis. 77. Puasa Ayyamul Bid 13-14-15 Hijriyah.
78. Bersahur meskipun hanya seteguk air. 79. Menyegerakan berbuka. 80. Membaca doa buka puasa. Sunnah spiritual dan mental. 81. Ikhlas dalam amal. 82. Sabar saat ujian. 83. Syukur saat nikmat. 84. Tawakal setelah usaha. 85. Menyembunyikan amal ibadah. Sunnah penampilan dan adab berpakaian. 86. Memakai celana di atas mata kaki tidak isbal. 87. Berpakaian sesuai jenis kelamin. 88. Memilih warna putih sebagai pakaian utama. 89. Menutupi aurat dengan sempurna. 90. Tidak memakai pakaian yang mencolok. Sunnah ucapan dan doa ringan. 91. Menjawab orang yang bersin yarhamukallah. 92. Mengucap Masya Allah saat melihat hal baik. 93. Mengucap innalillah saat musibah. 94. Mengucap Alhamdulillah dalam segala keadaan. 95. Doa setelah makan. Sunnah tambahan dalam ibadah. 96. Syalat 2. 97. Syalat tahajud. 98. Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setelah syalat. 99. Mengangkat tangan saat berdoa. 100. Mendoakan umat Islam secara umum.